Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali kita dengan Ibu Yasmina Nirma pada pelajaran Geografi kelas 11. Anak-anak sehat semua? Ibu doakan kalian sehat semua. Di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita masih belajar dengan PJJ, yaitu pelajaran jarak jauh. Jadi sekolah kita menghendaki juga mengemas dalam 3 bentuk, yaitu share video pembelajaran, video conference, dan penugasan. Dan kita jalani seperti ini. Untuk kelas 11 ini kita masuk pada pelajaran KD 3.1, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita masuk pada materi ini tentang lokasi kepulauan Indonesia, yaitu kita lihat ada letak astronomis, ada letak geografis, dan ada letak geologis. Nah, kita masuk pada letak astronomis. Letak astronomis, kamu lihat pada peta yang ada. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan kemudian pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk 6 derajat di mana posisinya? Itu letaknya adalah di Pulau W. Untuk 11 derajat di mana? Di Pulau Rote. Kemudian untuk selanjutnya kamu pahami berikutnya. Di mana dia yang 95? Di mana dia yang 141? Oke? Pada peta. Nah, untuk letak geografis Indonesia, kamu lihat juga pada peta, kamu pahami? Nah, untuk letak geografis ini, Indonesia terletak di antara 2 benua. Benua apa saja? Di Asia bagian utara, kamu lihat itu benua Asia. Kemudian juga untuk di selatannya adalah Australia. Bisa lihat di peta ya? Oke. Kemudian ada lanjutannya letak geologis. Apa itu letak geologis? Dari letak geologis ini bisa akan dipahami dapatnya dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia. Apa itu 2 jalur pegunungan dunia? Adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Jalur pegunungan Pasifik dan jalur pegunungan Mediteran. Pun ada pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja itu? Lempeng Eurasia dan Indonesia Australia, tambah lagi dengan lempeng samudra. Kamu lihat itu Samudra Pasifik. Lanjutnya adalah berada pada 3 dangkalan, ya. Dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan dangkalan apa lagi? Kamu pahami nanti ya, cari lagi. Nah, kita lanjut pada luas dan batas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia ada 2.800.000 km bujur sangkar, di mana luas perairan Indonesia adalah 6.400.000 km bujur sangkar. Ini menurut Badan Informasi Geospasial pada tahun 2018. Dengan laut yang luas ini, maka Indonesia disebut dengan negara maritim atau negara laut. Ya, negara maritim atau negara kelautan. Kemudian, wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan 3 negara. Kamu lihat pada peta? Nah, yang pertama apa? Malaysia. Di mana Malaysia pada peta di atas? Bagian utara kamu lihat. Kemudian ada Papua Nugini, ya, Papua Nugini. Kamu lihat di sebelah kanan Ibu ya. Kemudian ada Timor Leste di bagian selatan. Selanjutnya ada peta zona batas laut Indonesia. Bisa dilihat di sini adalah laut teritorial, ya. Kemudian ada lagi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Atau kemudian lagi dengan kamu pahami di sini pada peta ini yaitu landas kontinen. Nah, kita bisa lanjut juga dengan peta yang ada. Kita terus dengan peta ya. Jangan bosan memakai peta. Tentang perkembangan jalur laut Indonesia. Ya, peta ya. Nah, pada peta tadi kita akan bisa lihat arus laut kepulauan Indonesia atau ALKI.
Alki yang pertama apa saja? Meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Alki 2 apa? Meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Alki 3, ya, Alki 3 mempunyai 4 cabang, yaitu 3B, 3C, dan 3D, dan 3E. Dah kamu pahami sendiri ya? Oke. Terus kita lanjut dengan kode berikutnya, yaitu tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Kamu lihat gambar di depan? Nah, gambar di depan bisa juga kamu bayangkan dengan yang ada di daerah kita, Kota Dumai. Bagaimana kalau kamu lihat, kalau kamu ke pantai, apa yang ada? Hampir sama dengan itu ya. Indonesia sudah lama melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Hubungan dengan bangsa lain seperti Tiongkok, India, Arab, dan sebagainya. Kemudian wilayah Indonesia digunakan sebagai jalur perdagangan, ya, perdagangan dunia. Jadi poros maritim ini ya. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Tentang optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Indonesia. Ya, apa maksudnya? Pembangunan Indonesia ini selama masih didominasi wilayah daratan, paradigma pembangunan berbasis daratan. Maksudnya di sini adalah perlu diubah berbasis apa? Berbasis kelautan. Kenapa? Kita lihat laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Laut sebagai penghubungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang ribuan pulau di Indonesia. Ya, ribuan pulau itu yang harus saling terhubung. Oleh karena itu, bagaimana usaha merangkainya sehingga dilakukan konektivitas antar pulau masing-masing pulau. Kemudian ada lagi dilakukan pembangunan tol laut di Indonesia. Tol laut, tidak tol darat aja ya. Tol juga ada. Oke. Nah, kita lanjut materi berikutnya tentang potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi apa? Yang pertama, lihat potensi sumber daya kelautan di Indonesia adalah pertama sebagai sumber daya terbarukan, ada sebagai sumber daya tidak terbarukan, dan sebagai sumber daya energi. C, kita lanjut yang C, pengelolaan kawasan laut sebagai penyimpan karbon biru atau blue carbon adalah ekosistem mangrove, rawa, payau, padang lamun, rawa asin, dan lahan gambut pesisir. Nah, anak-anak semua, materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan mempelajarinya. Kamu pahamilah dengan bantuan buku geografi kelas 11 SMA atau buku geografi yang relevan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.